kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Yang nomor 2, kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum dari SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses apa Bu namanya? HACCP, yaitu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar gizi dan manajemen resikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal. Minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal. Itu yang kedua ya, mengenai proses sertifikasi. Proses yang ketiga yang paling penting adalah pengawasannya itu sendiri. Nah, kita sejak meeting hari Minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Mendagri nih. Langsung hari Seninnya kita kumpulin seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Nah, tadi juga sudah setuju di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya, itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus apa tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku. Tadi juga kita bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanannya disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh Badan Gizi Nasional. Nah, peran Kemenkes dan BPOM di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu dibantu dari luar. Ya, itu yang untuk pengawasan. Dan yang terakhir yang kita minta adalah proses pengawasan adalah bagaimana kalau ada dua lagi yang saya ingin sampaikan. Pertama, kalau ada kejadian keracunan ya atau KLB, kita ngomongnya kalau dua yang keracunan kan aturannya itu disebut sebagai KLB. Itu di tempatnya Kemendagri sudah mengeluarkan aturan gugus cepat yang isinya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa, itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan kalau ada yang perlu dirawat, segera dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan pengawasan yang tadi Pak Menko sampaikan, kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain pengawasan di produksinya, juga harus ada pengawasan di penerimanya. Dan di sini unit penerima yang paling besarnya itu ada di Menteri Dikdasmen. Beliau tuh punya sekolah sama madrasah 200.000 lebih ya Pak Menteri ya. Lebih. Kalau madrasah Menteri Agama. Menteri Agama ya, tapi kalau di Bapak tuh 200.000-an lebih ya, saya ingat ya sekolahnya ya. 450.000 kalau saya salah. Jadi kita juga akan melibatkan sekolah-sekolah penerima dari makanan ini untuk bantu melakukan pengawasan sebelum itu
makan. Dan kita akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Mendikdasmen agar kita bisa memanfaatkan upaya unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah-sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi. Seenggaknya begitu makanya datang kan kita bisa ajarin, dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah, pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pak Menteri Mendikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan. Di luar itu kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi Pak Zul, kalau saya boleh sampaikan, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN dan juga BPOM. Kami kembalikan ke Pak Zul mungkin untuk topik-topik lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menkes. Jadi saudara, memang tema kita hari ini mengenai pengawasan ya, sekaligus penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis ini yang saya sudah sampaikan kepada Menkes. Karena kita ada tema-tema nanti penyelenggaraan, tentu kita akan rapat sendiri. Tata kelola juga sudah ada, kita akan rapat sendiri. Kemudian di sini ada dari Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, nanti yang bagian media. Kalau sudah selesai yang 3 ini nanti teman-teman selanjutnya akan menjelaskan. Saya kira itu dulu yang pagi ini ya, agar kita fokus mengenai pengawasan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, selamat siang Bapak, saya Salsabila dari RTV. Izin bertanya Pak, apakah ada evaluasi dari penerapan sistem MBG ini yang sudah terutama pada kasus-kasus KLB? Terus untuk data sertifikasi SPPG ini sudah ada berapa persen ya Pak sebelumnya? Nantinya apabila diterapkan untuk tadi terkait sertifikasi dapur SPPG ini, apabila SPPG yang belum mengantongi sertifikasi higienis dan lain-lain masih bisa melanjutkan atau nantinya akan diganti? Terima kasih. Silakan. Jadi saya jawab yang kedua ya. Kalau yang sertifikat layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya, sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Impres ya. Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan.